أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Baridun Jawi Kramo, Palembang. Hari ini Jumat 21 Juni 2024 bertepatan dengan 14 Zulhijjah 1445 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Adapun selaku tugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Muhammad Putra Ramadan dan sholat asar akan diimami oleh Al-Ustadz Ki Agus Haji Iskandar Hamdan. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Muhammad Rizki Al-Habsi. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri. Dan kami bawakan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam. Demikianlah hari dimaklumi acaranya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Baridun Jawi Kramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام ظلمة السماوات والأرض وجعلنا من الصالحين آلها صلوا صفوفكم فإن تثبت السكون ما بالصلاة اهتموا بالصلاة والعمر بالناس ملك الناس من شر الناس الذي يغفر القول واستغفر الله تعالى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. اللهم اجرنا من النار، 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 اللهم اجرنا من النار السالمين. اللهم انت السلام ومنك السلام، عليك يا السلام، حينا ربنا بالسلام.
وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا الإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهي يا رب يا ربنا يا معبود. سبحان الله 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 بحمد الكريم دائما أبدا والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وحال الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجاملنا بالعافية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين. بسر الفاتحة. يا كرام آمين يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم بحق الفاتحة وبنور الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا من وفق لأهل الخير غير عنهم عليه وفقنا له أنهم عليه الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi rabbi qiyami la bi nafsi wala siwa fa syukri lahu subhanahu wa thana'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang selama ini telah Ia limpahkan kepada kita. Allah beri kepada kita berbagai macam nikmat hingga sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita kemudahan, kesempatan serta kemampuan untuk melaksanakan salat asar berjamaah. Mudah-mudahan sebagaimana Allah mempermudah amalan ini bagi kita, Allah Subhanahu wa ta'ala juga sudi untuk menerimanya di sisinya. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sekarang kita berada pada bulan Dzulhijjah, salah satu daripada bulan-bulan haram atau bulan yang dihormati dan dimuliakan oleh Allah. Dinamakan dengan Dzulhijjah karena pada bulan ini terdapat ibadah haji. Haji dilakukan di kota suci yang namanya Makkah Al-Mukarramah. Di sanalah terdapat dan terletak Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat umat muslimin menunaikan ibadah haji. Disitulah mereka bertawaf. Di sekitar itu pula mereka bersa'i, dan tak jauh dari situ mereka berwukuf di Mina, berwukuf di Muzdalifah, berwukuf di Arafah, serta melakukan lontar jumrah. Pada mulanya kota Makkah itu tidak ada penghuninya, kosong. Bukan tanpa alasan, melainkan karena di sana tidak ada setetes air pun dan tidak ada satu pohon yang menjadi tanda bahwa di sana ada kehidupan. Air tidak ada, tumbuhan pun tak tumbuh. Sehingga kota Makkah Al-Mukarramah itu belum menjadi apa-apa, kosong tak berpenghuni dalam jangka waktu yang cukup lama. Adapun Ka'bah itu sudah jauh sebelumnya ada di sana, namun bukan dalam bentuk bangunan yang seperti kita lihat saat ini. Baru fondasinya saja. Siapa dan kapan fondasi itu dibuat? Inilah yang akan kita sedikit ulik, kita kupas di pertemuan kita kali ini. Bermula daripada saat Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan dan memberitahu kepada para malaikat bahwa Ia akan menciptakan khalifah, ciptaan baru yang akan menjadi penghuni bumi, yaitu Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, yang akan memiliki banyak keturunan. Mereka semualah yang akan menjadi penghuni bumi. Dalam sebuah ayat yang terdapat di surah Al-Baqarah, mungkin kita semua hafal, ini ayat tidak asing lagi bagi kita. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
ketika Allah Tuhanmu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menciptakan khalifah di permukaan bumi. Akhirnya para malaikat pun berkomentar, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mereka berkata, ya Allah, apakah kau akan menciptakan lagi makhluk baru yang akan menjadi penghuni bumi, yang nanti ujung-ujungnya mereka membuat kekacauan, merusak di muka bumi, saling bunuh-membunuh? Ini malaikat berkata seperti ini bukan tanpa alasan, bukan tanpa pengalaman. Karena memang ada pernyataan riwayat bahwa sebelum adanya umat manusia, bumi ini sudah jauh ada sebelumnya, dihuni oleh berbagai macam makhluk. Satu makhluk punah, diganti dengan makhluk yang lain, punah lagi, diganti lagi dengan makhluk yang lain, sampai 33 tipe makhluk. Ternyata mereka ya merusak di permukaan bumi, berperang, saling membunuh, rebutan harta dan lain sebagainya. Akhirnya ketika Allah mengatakan nanti ada ciptaan baru akan saya ciptakan untuk menjadi penghuni bumi, ya Allah, nanti seperti yang sudah-sudah, buat apa? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami ini kurang apa? Cukuplah kami yang senantiasa bertasbih kepadamu dan mentakdiskan dirimu, ya Allah, tak pernah bermaksiat, kerjanya hanya ibadah, cukup kami. Buat apa lagi ada makhluk yang baru? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berkata, aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Setelah itu para malaikat ini berpikir, sepertinya kita terlalu lancang. Kenapa kita berkomentar dengan komentar itu? Padahal yang mau ciptakan ya Allah, yang akan menanggung hidupnya mereka juga Allah, yang memberi mereka tempat tinggal di muka bumi itu juga Allah, itu urusan Allah. Kok kita beri komentar seperti itu? Wewenang kita apa? Mereka pun meminta maaf kepada Allah dan bertobat kepada Allah dengan cara bertawaf. Jadi malaikat juga ada ibadah tawafnya, tapi tawafnya mereka itu di langit. Ada sebuah tempat namanya Baitul Ma'mur. Mereka semua bertawaf di Baitul Ma'mur. Itu ibadah yang mereka lakukan dengan harapan Allah ampuni mereka. Akhirnya di saat itu Allah bertanya, wahai para malaikatku, apa yang kalian lakukan? Mereka menjawab, ya Allah, tentu Engkau lebih mengerti dan tahu apa yang sedang kami lakukan. Kami bertawaf di sini sebagai permintaan dan permohonan maaf kepadamu atas komentar yang tadi kami berikan kepada Engkau, ya Allah. Akhirnya kata Allah, aku ampuni kalian, aku maafkan kalian. Dan sekarang aku bertanya kepada kalian, kalau kalian merasa bersalah, kalian datang ke tempat ini bertawaf kemudian dapat ampunan dariku. Nanti Adam dan anak-anaknya kalau mereka berbuat salah, mereka tawafnya di mana untuk dapat pengampunan dariku? Mereka terdiam. Akhirnya Allah pun berkata, berfirman kepada mereka, kalau begitu turun kalian, buatkan Baitullah atau Ka'bah yang kita kenal sekarang di bumi, pas di bawah Baitul Ma'mur tempat kalian tawaf ini, pas di bawahnya, di lokasi itulah buat sebuah tempat, sebidang tanah yang cikal bakal suatu saat nanti akan menjadi Baitullah atau Ka'bah Al-Musyarrafah. Mereka turun, ternyata di bawah Baitul Ma'mur itu adalah kota Makkah Al-Mukarramah. Mereka buatlah segi 4, persegi 4, baru fondasinya saja, belum ada bangunannya. Kemudian mereka tinggalkan sampai Nabi Allah Adam diciptakan
beliau menjadi penghuni surga, akhirnya dibujuk rayu oleh syaitan dalam kisah yang sudah masyhur tentunya. Beliau pun Allah turunkan ke permukaan bumi sampai Nabi Adam meninggal, sampai anak beliau Nabi Allah Syith meninggal, sampai tiba zaman Nabi Allah Nuh, setelahnya pula tiba zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, banyak nabi di situ. Kita ringkas saja sampai tiba masa Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Ibrahim tinggalnya di Palestina, bukan di Makkah Al-Mukarramah. Suatu ketika turun perintah dari Allah kepada Nabi Allah Ibrahim untuk membawa istri beliau yang namanya Hajar dengan anaknya yang namanya Ismail. Ketika itu Ismail masih bayi. Allah suruh Nabi Allah Ibrahim untuk bawa mereka berdua menuju ke sebuah tempat namanya Bakkah. Sebelum Makkah itu menjadi Makkah, dulu namanya Bakkah. Pakai ba, bukan pakai mim. Tinggalkan istrimu dan anakmu di sana. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim mematuhi perintah Allah tersebut, membawa istri beliau yang namanya Hajar dan anaknya yang masih bayi ketika itu yang namanya Ismail dari Palestina ke Makkah. Ternyata Makkah itu adalah hamparan padang pasir dan tanah bebatuan tanpa ada penghuni di sana. Tak ada satu pohon pun, tak ada satu sumur pun, bahkan setetes air pun di sana tidak ada. Sampai di sana Nabi Allah Ibrahim turunkan Hajar dan putranya Ismail dari kendaraan yang mereka bawa. Setelah mereka berdua diturunkan, Nabi Allah Ibrahim tidak ikut turun. Beliau berbelok ke belakang, meninggalkan tempat itu. Hajar tidak tahu apa maksud suaminya tiba-tiba membawa dirinya dan anaknya ke tempat itu. Tanpa sepatah kata pun Nabi Allah Ibrahim meninggalkannya. Hajar pun berlari mengejar kendaraan Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, kau mau bunuh kami di sini? Wahai Ibrahim, tidak ada orang di sini. Wahai Ibrahim, bekal kami tak lama lagi sudah akan habis. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak menjawab sepatah kata pun. Beliau lanjut lagi berjalan. Sampai akhirnya dikejar lagi oleh Hajar. Wahai Ibrahim, apakah kau tega? Nanti kami mati kelaparan. Anakmu masih kecil, panjang. Yang diucapkan oleh Siti Hajar ketika itu. Sampai pada akhirnya Siti Hajar berkata, wahai Ibrahim, Allahu amaraka bihadza. Yang kau lakukan ini sungguh aneh wahai Ibrahim. Apakah ini perintah Allah? Di saat itu Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam sambil menangis dan mengiyakan hanya dengan isyarah kepala. Bahasa Palembangnya manggut. Mendengar jawaban itu, sudah Siti Hajar pun menjadi tenang. Ini perintah Allah. Jangan takut mati, kalau ikut perintah Allah pasti Allah yang tanggung. Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam lanjutkan perjalanan pulang ke tempatnya, yaitu negeri Palestina. Siti Hajar pun duduk bersama Ismail di sebuah tempat yang ada di sana. Ketika ia lapar, ia memakan roti yang menjadi bekalnya. Ketika haus, ia meminum air yang sudah dibawa dari rumahnya. Sampai subhanallah, lama-kelamaan bekal menipis, akhirnya habis. Saat bekal habis, beliau kebingungan dan beliau merasa sangat kasihan kepada anaknya Ismail yang butuh disusui ketika itu. Menangis Ismail tanpa henti sampai akhirnya Siti Hajar berusaha untuk mencari air, mondar-mandir di lokasi itu, sampai beliau naik ke sebuah bukit. Karena dari tempat yang tinggi ya pandangan mata bisa lebih jauh lagi.
Beliau lihat sekitar sepertinya tidak ada. Beliau pun pergi lagi ke bukit yang ada di ujungnya lagi. Naik ke bukit itu, cek lagi di kondisi di sekitar, apakah ada orang lewat sebagai pengembara atau musafir, atau jangan-jangan ada mata air yang bisa dimanfaatkan. Ternyata tidak ada. Mondar-mandirlah beliau di dua bukit tersebut sebanyak 7 kali. Namanya yang pertama Bukit Sofa, yang kedua Bukit Marwah. Ismail dibiarkan tergeletak di tanah. Saat itulah Nabi Ismail nangis, menghentak-hentakan kakinya ke tanah sampai salah satu hentakan kakinya membuat tanah itu mengeluarkan air. Itulah cikal bakal atau permulaan keluarnya air Zam-Zam. Ketika Siti Hajar kembali lihat di bagian bawah kaki anak bayinya Ismail yang sedang tergeletak di atas tanah itu muncrat ada air di sana. Beliau pun bersyukur kepada Allah, beliau minum air tersebut dan ia beri pula Ismail air itu. Satu masalah beres. Jadi ada air. Jadi itu Allah yang tanggung. Subhanallah, di saat itu, di waktu yang sama, di belahan bumi yang berbeda, tepatnya di negeri Yaman. Yaman sama Saudi Arabia itu sebelahan. Kalau kita lihat peta, di atas itu Oman, di bawah lagi Yaman, di bawah lagi Saudi Arabia, di bawah lagi Syam, atau mungkin Palestina, Mesir dan lain sebagainya. Di Yaman ada sebuah lokasi yang namanya Saba. Saba ini tempat yang sangat subur. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Jannatani 'an yamini wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkurulah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh Saba adalah negeri yang sangat indah. Sampai dalam sebuah riwayat dinyatakan orang Saba itu kalau mereka ingin buah, mereka bawa keranjang kosong di atas kepala mereka, keluar dari rumah, berjalan saja di kebun, maka sampai lagi ke rumah itu keranjang sudah penuh dengan buah. Saking pohonnya banyak, buahnya melimpah, berjatuhan itu buah dari pohonnya. Sakingnya itu kalau berjalan bawa keranjang kosong dari rumah, jalan ke kebun, tidak perlu metek, akan banyak dijatuhi oleh buah. Sampai ke rumah lagi udah full buah semua keranjangnya. Dahsyat kalah kita Indonesia. Itu Saba. Tapi karena mereka tidak syukur atas nikmat tersebut, akhirnya subhanallah mereka punya bendungan besar, bendungannya hancur dan menghancurkan semua kebun yang mereka miliki. Tumpah kemana-mana airnya, dengan dorongan yang sangat kuat hancur semua. Di saat itulah mereka putus asa untuk tinggal di sana. Kenapa? Bendungannya tidak ada lagi alat utama untuk mereka menampung air, yang mana air itulah sebagai sumber utama dan paling inti untuk kehidupan mereka di sana. Sampai akhirnya ada satu kepala suku yang ada di sana berinisiatif untuk berhijrah, kita pindah saja. Tinggalkan tempat ini, sudah tidak bagus lagi untuk kita tinggali. Akhirnya mereka membawa bibit-bibit tanaman, mereka bawa ternak-ternak mereka yang masih tersisa sebagai bekal, dan untuk kembali diternak dan ditanam kalau mereka sudah sampai ke lokasi yang akan mereka hijrahi. Dan mereka berinisiatif untuk berhijrah ke Syam. Syam itu Palestina, Lebanon, Suriah dan lain sebagainya, karena tempat itu adalah tempat yang tanahnya cukup subur. Bukan ke Hijaz atau sekarang kita sebut dengan Saudi Arabia, padahal lewat. Kenapa? Karena Saudi Arabia, wabil khusus Bakkah atau Makkah saat ini itu terkenal tidak ada orang di sana. Kenapa? Tidak ada air. Itu hanya tempat melintas saja, bukan tempat tinggal. Tak ada yang mau tinggal di sana. Akhirnya mereka berjalan dari Yaman atau negeri Saba, otomatis kalau mau ke Syam lewat Saudi Arabia, Makkah. Ternyata ketika mereka melewati daerah sekitaran Makkah, mereka melihat ada burung terbang berputar-putar
Dan ternyata di bawahnya itu adalah lokasi kota Makkah. Sudah hal yang sangat lumrah dan mereka ketahui bahwa kalau ada burung berputar-putar di atas langit di padang pasir, pasti di bawahnya ada sumber mata air. Saat mereka melihat hal tersebut, mereka hampir tak percaya. Apakah benar di Makkah saat ini sudah ada mata air? Mustahil. Ribuan tahun di sana tidak ada apa-apa. Tapi akhirnya salah satu dari mereka memberanikan untuk mengecek dan melihat kondisi yang ada. Apakah betul atau bukan? Pastikan. Akhirnya saat di sana, mereka sampai di sana, ternyata mereka melihat seorang wanita sedang memangku anak bayinya, yang mana di samping mereka benar sedang tercucur air yang sangat jernih, yaitu air Zam-Zam. Mereka pun berkata, "Wahai saudari, engkau yang telah mendapatkan mata air ini ya?" Siti Hajar menjawab, "Iya benar, akulah yang mendapatkan mata air ini baru-baru saja tadi." Akhirnya kepala suku dari orang Sabah ini berkata, "Bolehkah kami memanfaatkan air ini bersamamu? Sebagai gantinya, kami akan berikan imbalan kepadamu. Kita buat rumah di sini, karena ada air kita akan bercocok tanam di sini, dan kita akan beternak. Kami bawa macam-macam bibit buah-buahan dan sayur-sayuran, dan kami juga membawa banyak sekali sisa hewan ternak yang kami miliki. Kalau Anda berkenan, kita akan bangun tempat pemukiman di sini untukmu gratis, rumah dan fasilitasnya serta pangan kan kami siapkan. Asal kamu sudi kami memanfaatkan air ini bersamamu." Kata Siti Hajar, "Silahkan. Ini milik kita bersama. Kita akan tinggal di sini." Nah, itu adalah cikal bakal kota Makkah hingga sampai saat ini menjadi tempat yang sangat penuh berkah luar biasa. Akhirnya mereka membangun tempat tinggal, mereka membuat perkebunan, mereka membuat tempat peternakan, hingga macam-macam buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan ada di sana, sampai ternak-ternak yang mereka bawa pun bertambah banyak dan mereka manfaatkan serta mereka hidup dari sana. Jadilah kota tersebut kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi Makkah menjadi ada penghuninya sejak saat itu. Sampai Ismail menggapai usia yang sudah bisa membantu pekerjaan ayahnya, saat itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau untuk membangun Ka'bah yang dari dulu fondasinya sudah dibuat oleh para malaikat. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika datang lagi ke kota Makkah mengajak anaknya Ismail untuk membangun bangunan Ka'bah. Setelah selesai bangunan tersebut, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau untuk berteriak sekeras-kerasnya kepada semua penghuni bumi. Untuk apa? Untuk mengajak mereka agar bisa menunaikan ibadah haji di tanah suci. Di dalam surah Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa adzim fin nasi bil hajj." Ajak umat manusia untuk melakukan ibadah haji wahai Ibrahim. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Maka mereka akan datang kepadamu dalam keadaan berjalan kaki dan menaiki kendaraan. Ya'tuna min kulli fajjin amiq, dan mereka akan datang dari pelosok yang sangat jauh. Nah, itulah menjadi ibadah haji pertama pun dilaksanakan di sana sampai ibadah tersebut diwariskan secara turun temurun sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia yang beriman kepadanya hingga hari ini. Asalnya kosong Makkah itu tidak ada orangnya, tapi akhirnya Allah Ta'ala suruh Siti Hajar dan anaknya yang masih bayi ketika itu Ismail untuk ke sana
demi sebuah hikmah yang sangat besar. Apa itu? Agar Makkah menjadi berpenghuni dan Baitullah pun kemudian dibangun, dan kemudian ibadah haji pun dilakukan di sana sampai saat ini tak pernah terputus. Nah, apa hikmah di balik kisah ini? Banyak, sangat banyak. Di antaranya apa? Bahwasanya jikalau kita itu mematuhi perintah Allah, maka kita tidak akan pernah menjadi orang yang merugi. Seperti Siti Hajar dan anaknya Ismail yang masih bayi ketika itu sebenarnya ya bunuh diri tanpa bekal yang memadai, tinggal di tempat yang tak ada airnya, tak ada makanannya, tak ada orangnya, tak ada penghuninya, bunuh diri. Tapi Allah yang perintahkan, maka yakin saja. Ternyata semua fasilitas Allah kirim dengan cara-cara yang ia miliki. Nah, sampailah keberkahannya hingga sampai saat ini bisa kita rasakan bersama. Itu adalah sejarah kota Makkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah haji yang dilakukan oleh saudara-saudara kita seiman di tahun ini. Allah jadikan hajinya mereka sebagai haji yang mabrur, dan Allah Subhanahu wa taala tidak haramkan bagi kita semua pahala yang mereka dapat. Dan mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang Allah Subhanahu wa taala memberikan pula kepada kita semua kesempatan untuk bisa berziarah ke sana untuk melaksanakan ibadah haji. Tentu karenanya amin, Allahumma amin. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Faqir sampaikan. Lebih kurang Al-Faqir mohon maaf, ada salah-salah kata maafkan kepada Allah. Saya mohon ampun. Mari kita tutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حوالينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في ذرياتنا ولا تذرهم ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.